Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel Obrolan Receh. Oke guys, hari ini aku mau ngebahas tentang perpolitikan di Indonesia yang lagi rame banget. Nah, jadi ini lagi rame antara Nasdem, antara PKB dan juga Demokrat. Nah, kemarin seperti kita ketahui bahwa Pak Anies dan Partai Nasdem memutuskan untuk menggandeng Caimin atau Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presidennya. Nah, kemarin juga sempat Demokrat sempat merasa apa ya dikhianati, diselingkuhi gitu dan tidak diajak berdiskusi gitu dengan berbagai macam sudut pandang lah ya, banyak banget. Nah, tetapi sekarang apa yang akan dilakukan Demokrat, untuk, mengamankan ketumnya yaitu AHY. Nah, jadi kalau menurut aku sekarang ini, Demokrat harus, apa ya, bergabung ke koalisi yang berpotensi menang. Bisa ke Ganjar, bisa ke Prabowo, kalau membuat poros baru bisa juga tetapi mungkin akan lebih sulit. Nah, karena dia harus, faktor dan parameternya menjadi lebih banyak. Dia harus mencari presidennya, kemudian partai koalisinya, kemudian, berhitung, prospek kemenangannya gitu. Nah, tapi kalau bergabung ke partai yang berpotensi menang kayaknya lebih, memungkinkan gitu. Nah, dan juga menurut aku Demokrat tuh harus memastikan, dia berkoalisi dengan siapapun yang akan menang di pilpres itu dia harus perhitungannya harus harus bagus, terutama untuk menyelamatkan karir politik AHY. Nah, karena apa? Di sini ada kecenderungan bahwa pilpres saat ini itu diisi oleh tokoh-tokoh pejabat publik. Nah, sulit menurut saya, seorang ketua umum partai itu maju di pilpres. Nah, contohnya aja Anies, Ganjar, Prabowo yang sekarang ini dia, berstatus sebagai, pejabat publik gitu loh. Jadi ada kecenderungan capres yang saat ini, mereka berasal dari pejabat, publik, Anies dari apa namanya, gubernur, Ganjar karena gubernur juga, kemudian Erik, yang memungkinkan ya, dia adalah menteri, Prabowo juga menteri, Sandiaga Uno dia juga menteri gitu loh. Nah kemudian kalau AHY ini kan sering banget tuh dia mendapatkan PHP atau, diberikan harapan palsu, atau ya prank-prank lah gitu loh. Nah, karena AHY ini masih apa ya, kalau menurutku ini agak terlalu jauh untuk melampaui kursi kekuasaan di tengah karir politiknya tuh yang belum terlalu tinggi gitu loh. Nah, makanya kenapa kok menurut saya AHY ini selalu kena PHP, terus, di-prank-in. Nah, karena memang apa ya, ngelompatnya tuh ke jantung kekuasaan tuh agak jauh gitu loh. Nah, karena untuk maju sebagai di pilpres ini nih nggak gampang gitu. Sedangkan Muhaimin aja tuh wah udah berapa tahun tuh dia yang selalu ingin, ikut kontestasi, presiden. Wah udah balihonya di mana-mana gitu untuk, apa ya, mendulang suara publik, apakah dia layak ataupun tidak layak, untuk, mencalonkan sebagai presiden di tahun-tahun yang kemarin gitu. Dia butuh berapa tahun tuh Muhaimin, mungkin ada 20 tahun kali, ya kan? Nah, yang juga ketum-ketum Golkarnya juga, jarang sekali maju di, pilpres gitu loh. Jadi menurut aku sekarang posisinya adalah Demokrat yang terbaik adalah gabung dan bisa membaca, mana, kontestan, Pilpres 2024 yang potensi menangnya lebih besar. Nah, lebih baik gabung dengan mereka, jangan membuat poros baru, karena kalau membuat poros baru itu susah banget, iya kan, lebih susah. Jadi lebih baik gabung dengan, apa namanya, partai partai atau, koalisi yang berpotensi untuk menang. Nah, gitu. Ya semoga,
1, 2 hari ke depan, Demokrat sudah bisa memutuskan karena seperti kita ketahui, wah, balihonya Anies sama AHY udah di mana-mana dan, apa namanya, pendukungnya pun sudah mendeklarasikan bahwa yang akan maju Pilpres adalah, Anies AHY gitu, tetapi berubah. Nah, jadi sekarang manuvernya harus dirubah total gitu. Apalagi sekarang Demokrat sudah mundur dari koalisi perubahan gitu. Nah, jadi semoga deh dalam 1, 2 hari, ada kabar dari Demokrat apa langkah yang akan dilakukan. Nah, tetapi di satu sisi sekarang, Prabowo, itu dia lagi melakukan manuver-manuver juga, penjajakan-penjajakan juga kepada kemarin kalau aku baca tuh, lagi penjajakan kepada Yeni Wahid gitu loh dan istrinya, Gus Dur juga, yang mana Yeni Wahid adalah dia PKB. Nah, sehingga apabila Prabowo ini berkolaborasi dengan Yeni Wahid walaupun bukan sebagai calon wakil presiden atau apanya, tetapi itu akan sedikit menggoyang atau memecah suaranya PKB, yang mana satu bisa ke Muhaimin, satu bisa ke Yeni Wahid. Ada juga mungkin bisa satunya ke Mahfud MD. Nah, jadi ya itulah politik selalu, bersifat dinamis, selalu berubah-berubah dan unpredictable dan mana yang bisa saling win-win solution dan menguntungkan untuk, untuk mereka atau untuk masyarakat ya? Ya gitu deh. Oke guys, segitu dulu ya. Nanti kita sambung lagi kalau ada informasi-informasi lain, yang menggelitik, kita ulik deh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.